Sering dengar kalimat harta nggak dibawa mati kan? Tapi anehnya yang paling sering ngomong itu justru yang hartanya banyak banget. Kadang suka mikir, jangan-jangan yang dimaksud nggak dibawa mati itu ya ditinggalin di rekening aja buat anak cucu. Kalimat yang bisa jadi bahan refleksi yang berat itu, karena kalau dipikir-pikir, banyak orang yang mengajarkan kesederhanaan justru hidup dalam kelimpahan, apalagi di kalangan pemuka agama. Ironi yang sebenarnya udah lama ada, tapi kita kayak pura-pura nggak lihat. Nah, itu dia. Soalnya, begitu ngomong soal tokoh agama, orang langsung pasang rem tangan, takut dibilang nyinyir, takut dosa, dan juga takut dianggap suuzon. Padahal, kalau logikanya dibalik, bukannya pemuka agama itu justru harus paling siap dikritik. Setuju banget, karena kritik bukan berarti menista. Tapi gini, problemnya kan bukan sekedar mereka kaya, tapi bagaimana kekayaan itu muncul dan diolah. Banyak yang tumbuh lewat sistem donasi, infak, atau sumbangan umat. Nah, di titik itu ada relasi kuasa yang unik, karena uangnya berasal dari kepercayaan. Iya, istilahnya kepercayaan umat itu kayak mata uang sendiri. Makin dipercaya, makin banyak yang ngasih. Tapi anehnya, begitu uangnya terkumpul, yang tahu kemana arahnya cuma segelintir orang di lingkaran dalam saja. Kayak yayasan jadi perusahaan keluarga. Itu fenomena yang cukup banyak terjadi, bahkan beberapa penelitian mencatat ekonomi pesantren di Indonesia cenderung beroperasi secara hierarkis. Semua keputusan keuangan berpusat pada satu figur, biasanya ya kiai atau pengasuh pesantren gitu. Jadi kayak model kerajaan mini ya. Ada raja, ada juga rakyat. Cuma bedanya rakyatnya nyumbang sambil bilang gini, ini demi pahala. Itu betul, bisa dibilang begitu. Dan yang menarik, sistem itu berjalan bukan karena paksaan, tapi karena keyakinan. Orang memberi karena ingin mendapatkan sesuatu. Kalau bukan imbalan dunia, iya tentu saja tiket akhirat. Jadi semacam kayak transaksi spiritual ya. Umat kasih uang, harapannya dibayar dengan berkah. Tapi lucunya, yang katanya hidup sederhana malah punya mobil 3 dan juga rumah 2 lantai dan bisnis travel umroh. Disinilah logika ekonomi dan logika spiritual bertemu, tapi nggak pernah benar-benar menyatu. Kalau katanya Weber, seorang sosiolog klasik itu, dia pernah menulis soal ini dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Intinya, agama bisa melahirkan semangat ekonomi tertentu, tapi di konteks kita, etika religius justru berubah jadi alat legitimasi kekayaan. Kayaknya sekarang itu udah disyariahkan deh. Ada istilahnya yaitu santripreneur, bisnis syariah, investasi halal, sampai properti berkonsep islami. Pokoknya semuanya dibungkus oleh agama. Betul, agama jadi semacam brand. Bahkan kesalehan itu sendiri bisa jadi kapital simbolik kalau kita meminjam istilah dari Pierre Bourdieu. Reputasi religius itu bisa dikonversi jadi pengaruh sosial dan dari situ mengalir lagi ke kapital ekonomi. Jadi mirip kayak influencer ya. Bedanya, yang satu jual skincare, yang satu jual ketenangan batin. Tapi dua-duanya juga dapat sponsor. Itu analogi yang cukup tajam, tapi memang begitu. Tokoh agama hari ini bukan sekedar guru spiritual, tapi juga public figure. Mereka punya audiens, punya engagement, bahkan personal branding. Cuma bedanya, influencer kalau terima endorse harus transparan. Video ini disponsori oleh bla 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 bla. Gitu kan? Sementara kalau ustadz dapat amplop dari donatur yang kaya, ya disebutnya rezeki dari Tuhan. Itu poin yang menarik. Transparansi jadi kabur karena dibungkus nilai agama atau nilai moral. Kalau di perusahaan, semua transaksi harus diaudit. Tapi di lembaga keagamaan, audit dianggap mengganggu keikhlasan. Padahal justru disitulah rawan penyalahgunaan. Nah, ngomongin keikhlasan, ini juga lucu. Santri disuruh kerja tanpa dibayar karena katanya ngabdi. Tapi hasil kerjanya itu dijual, uangnya masuk ke lembaga. Yang di atas bilang, itu buat pesantren. Tapi siapa yang tahu proporsinya berapa? Itu masalah klasik, relasi kuasa yang tidak seimbang.
Dalam istilahnya Bourdieu lagi, ada yang namanya symbolic violence atau kekerasan simbolik. Nggak ada paksaan fisik, tapi orang dibuat merasa bersalah kalau menolak memberi atau bertanya. Kayak semacam merasa bersalah spiritual ya. Kalau nggak nyumbang berarti kurang iman, atau kalau mempertanyakan berarti nggak percaya sama ulama. Betul. Dan di situ agama berubah fungsi, bukan lagi alat pembebasan, tapi alat penundukan secara halus. Semua tunduk bukan karena takut manusia, tapi karena takut dianggap loh, dianggap melawan Tuhan. Jadi kayak semacam sistem imun ya. Agama melindungi dirinya sendiri dari kritik. Siapapun yang coba menyentuh langsung dianggap najis intelektual. Mengerikan. Itu istilah yang bagus. Karena begitu moral jadi perisai, kekuasaan bisa tumbuh di baliknya tanpa kontrol publik, bahkan lebih kuat dari politik formal. Tapi gini, apa salahnya kalau seorang kiai menjadi kaya karena kerja keras? Misal, dia punya usaha halal, bisnisnya maju. Ya sah-sah aja kan ya? Nggak ada salah sama sekali, tapi yang perlu diperhatikan adalah narasi yang dibangun. Kalau dari panggung dia bilang umat harus sederhana, dunia itu fana, tapi dia sendiri juga hidup di level ekonomi yang jauh di atas umatnya, maka ada kontradiksi di situ. Kontradiksi yang bisa dibilang secara etis. Betul sekali. Tapi jadi kayak jangan cinta dunia, tapi cintai ustadz yang mencintai dunia. Betul. Begitulah kura-kura, bukan soal kekayaan, tapi soal konsistensi secara moral. Karena ajaran tentang zuhud dan kesederhanaan tidak bisa disampaikan dari kursi pijat elektrik. Betul, setuju. Dan lucunya lagi, kadang kekayaan itu malah jadi simbol kesolehan. Orang bilang, wajar dia kaya, karena orang soleh, banyak berkah. Seolah Tuhan kasih tanda kasih sayang itu lewat saldo rekening. Padahal kalau pakai logika dari Marx, itu bentuk commodity fetishism. Orang memberi nilai suci pada sesuatu yang sebenarnya hasil relasi sosial saja. Dalam hal ini, kekayaan hasil sistem kepercayaan. Jadi, harta dianggap punya, dalam tanda kutip ya, nilai spiritual. Padahal itu cuma hasil dari jaringan donasi dan loyalitas sosial. Nah, itu dia. Dan yang lebih gawat lagi, muncul kepercayaan baru. Kalau pengen kaya, dekat-dekatlah sama orang yang soleh. Jadi bukan work hard, pray hard, tapi workless. Hang out with ustadz. Fenomena itu nyata loh. Banyak pengusaha sengaja bersedekah lewat tokoh agama terkenal. Bukan semata karena iman, tapi karena efek sosialnya. Namanya disebut di mimbar. Usahanya jadi lebih dipercaya masyarakat. Itu semacam simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Religiusitas jadi semacam marketing strategi. Bahkan ada yang bilang, sekarang agama itu high trust ekonomi. Orang percaya karena simbol yang dibawanya, bukan karena fakta. Betul, dan ketika simbol jadi alat ekonomi, batas antara spiritualitas dan kapitalisme makin tipis. Dari travel haji sampai bisnis properti syariah, semua di branding pakai bahasa-bahasa surga. Sampai kadang tuh bingung, ini promosi atau dakwah sih? Soalnya di brosur sering ada tulisan, bunyinya begini, investasi akhirat, harga mulai 300 juta. Wow. Betul sekali itu. Pasar religi memang besar. Tapi begini, problem paling dalam bukan pada produknya, tapi pada ilusi moral yang mengiringinya. Umat dididik untuk percaya bahwa semua yang bersimbol agama pasti baik. Padahal simbol bisa dikomodifikasi. Nah, dan begitu simbol agama jadi komoditas, kesolehan berubah jadi privilege. Yang punya akses ke situ, yang menang. Yang nggak punya, ya cuma jadi konsumen kesucian aja. Tepat sekali, kesalehan kini jadi stratifikasi sosial. Ada yang posisinya pemberi nasihat, ada yang cuma penerima nasihat, ada yang berbicara tentang dunia, ada yang mendengarkan sambil menahan lapar. Dan yang lucunya, yang lapar justru disuruh sabar. Dibilang kemiskinan itu adalah ujian. Tapi yang kaya malah dibilang kekayaan itu berkah. Jadi dua-duanya menang secara retorika, tapi cuma satu yang kenyang. Itu kalimat yang harusnya jadi headline berita loh. Tapi betul,
Inilah bagaimana narasi kesalehan bisa menutupi ketimpangan, karena setiap status sosial selalu diberi legitimasi secara teologis. Betul. Kadang juga pengen nanya jujur aja sih. Kalau memang harta nggak dibawa mati, kenapa masih ditimbun juga? Apa Tuhan butuh bukti transfer buat pahala? Itu pertanyaan yang sederhana tapi sangat tajam. Dan mungkin jawabannya ada di satu hal, bahwa manusia ya tetap manusia. Bahkan di balik jubah dan sorban, ada hasrat yang sama, yaitu rasa aman, pengakuan, dan tentu saja kontrol. Betul. Dan mungkin itu sebabnya kenapa kekuasaan spiritual jauh lebih berbahaya daripada kekuasaan politik. Karena kalau politisi bisa dikritik, pemuka agama bisa bikin kritik terasa berdosa. Mengerikan, bukan? Setuju. Ketika agama menjadi zona bebas kritik, maka kekuasaan di dalamnya tumbuh tanpa batas. Dan disitulah letak bahayanya. Bukan pada Tuhan, tapi pada manusia yang merasa paling dekat dengan Tuhan. Jadi pada akhirnya problemnya bukan di agama, tapi di manusia beragama yang tahu bagaimana menjual kesucian. Dan selama umat masih percaya bahwa suci itu identik dengan kaya, dan miskin itu tanda kurang iman, maka kita akan terus melihat ironi yang sama berulang-ulang. Betul, dan mungkin nanti generasi berikutnya bakal dengar ceramah dari ustadz yang pakai private jet sambil ngomong, zuhud itu penting, tapi jangan miskin. Sebuah paradoks yang sempurna. Ya, paling nggak lucu juga kalau nanti khutbah Jumatnya disponsori brand jam tangan yang terkenal. Khutbah hari ini dibawakan oleh Rolex. Waktu adalah amanah. Lucu bukan? Itu satire yang menakutkan, tapi jujur, bukan hal yang mustahil akan terjadi. Karena agama sekarang sudah terlalu mudah dibungkus pasar. Dan mungkin yang paling kita butuhkan sekarang bukan lagi ustadz baru, tapi kesadaran baru bahwa kesucian sejati tidak butuh panggung, dan kebenaran tidak butuh branding. Mantap. Itu kalimat pamungkas banget. Mungkin kita tutup aja di situ sebelum ada yang lapor MUI. Hati-hati. Betul, sebelum kita dikira murtad. Hahaha. Oke, itu tadi obrolan soal ketika jubah jadi modal bisnis. Kalau pendengar merasa tersinggung, ya berarti masih punya hati nurani. Kalau enggak, ya mungkin lagi sibuk menghitung saldo rekening yayasan. Canda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, kritik bukan dosa. Asal jujur dan niatnya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan. Amin. Tapi kalau bisa, kritiknya jangan di depan ustadz yang kaya ya. Nanti dibilang iri loh. Sudahlah, tutup saja mikrofonnya sebelum semua jadi fitnah.